Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebelum saya menyampaikan atau memulai video presentasi ataupun tugas saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Yohanes Kivanus Nogo dari Fakultas Teknik jurusan Elektro. Oke, di sini materi yang ingin saya jelaskan adalah penerapan metode fusi Mamdani dalam menentukan harga jual ponsel pintar dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu MATLAB. Oke, baik. Langsung saja. Di sini ada 5 tahapan yang perlu kita lalui untuk mengerjakan tugas ya teman-teman. Yang pertama itu pembentukan variabel input dan variabel output himpunan fasi. Kemudian yang kedua penetapan aturan atau rule untuk menetapkan harga jual ponsel. Kemudian yang ketiga aplikasi operator fasi. Yang keempat adalah komposisi aturan, dan yang kelima yaitu penegasan atau defusi. Nah, di sini terdapat 4 variabel fusi yang akan dimodelkan pada penelitian ini, terdiri dari 3 variabel input dan kemudian 1 variabel output. Langsung saja kita memulai dengan mengklik fasi pada aplikasi MATLAB. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita memilih file, kemudian new fasi, phase, dan pilih metode penyelesaian, yaitu kita menggunakan metode Mamdani. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 input dan 1 output seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu ada 3 input, kemudian ada 1 keluarannya. Dengan mengklik edit, kemudian kita memilih add variable. Nah, di sini sudah muncul 3 input dan 1 variabel. Nah, di setiap input ini akan kita memberikan nama. Kita mulai dari satu-satu. Yang pertama, input yang pertama itu akan kita isi kondisi. Kemudian input yang kedua yaitu kita isi dengan harga pasar. Kemudian input yang ketiga adalah kita isi dengan kelengkapan. Kemudian outputnya ini kita beri nama dengan harga jual, sehingga dikatakan tadi 3 input dan 1 output itu kita sudah memberikan keterangan-keterangan pada setiap input dan output. Kemudian di setiap input dan output tadi itu kita menetapkan aturan dari setiap input dan output. Kita menetapkan. Nah, jadi di setiap munculnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti
di input yang pertama itu kita setel, yaitu menyesuaikan dengan rank mengikuti jurnal maupun modul yang teman-teman jabarkan nanti. Jadi di setiap inputnya itu kita beri rank sesuai dengan nilai yang tertera pada modul, seperti yang di samping teman-teman. Kemudian ada tiga bentuk penyelesaian. Ada tiga bentuk penyelesaian di setiap input tadi. Kita menyetel atau setting ranknya sesuai dengan modul sehingga hasilnya tidak keliru. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman keliru dalam memberikan pengaturan atau rank tadi, sehingga bisa sesuai dengan modul yang teman-teman buat dapat. Oke. Ini kita setel satu-satu ya teman-teman. Ini masuk kepada input yang ketiga. Kita setel ranknya. Oke teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman keliru ketika memasukkan rank ataupun nilai sesuai dengan modulnya teman-teman ataupun jurnalnya teman-teman. Oke.
Oke, jadi kita masuk yang ke berikut adalah memberikan atau mengisi di setiap input dan output. Jadi input yang pertama itu kita isi dengan kondisi. Nah, kemudian input yang kedua kita isi dengan harga pasar, dan input yang ketiga kita isi dengan kelengkapan. Sedangkan outputnya nanti kita akan memberikan keterangan dengan harga jual. Oke, kemudian kita masuk pada penetapan aturan dari setiap input dan output. Nah, penetapan ini kita sesuaikan dengan di setiap input dan rank itu dengan mengisi atau mengatur rank yang ada pada jurnal maupun modul teman-teman, sehingga kita sinkronkan. Kemudian dari ketiga yang tadi, maka bentuk penyelesaiannya yaitu dengan menghasilkan nilai yaitu kurang, cukup, dan kemudian bagus. Nah, ini yang kemudian nanti kita itu untuk inputnya. Kemudian nanti di outputnya itu aturan kita memberikan harga jual. Jadi tampilannya seperti itu. Nah, ini adalah aturan yang tadi, aturan di setiap penyelesaian dari cukup, kemudian kurang maupun bagus. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu penetapan harga jual tadi. Maka kita mengisi sesuai rank, mengatur rank sesuai dengan modul ataupun jurnalnya teman-teman dengan nilai yang ada pada jurnal tersebut, dan hasilnya berupa di sebelah kanan. Oke, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya atas nama Yohanes Kifanus Nogo mengundurkan diri. Terima kasih.